di sini di Kabupaten Blitar yang memiliki sekolah bernama MTSN 2 dan di sini ada perpustakaan berprestasi namanya Antarkis. Nah, perpustakaan ini ada beberapa keunggulan yang nanti akan dijelaskan oleh pengelolanya Ibu Eni Rusmiati. Salah satunya adalah selalu menambah koleksi buku tanpa menggunakan uang anggaran sekolah. Yang kedua, ini adalah perpustakaan yang sangat diminati siswa karena koleksi bukunya lengkap dan memiliki layanan lain selain hanya berkutat pada baca buku dan pinjam-meminjam buku. Bisa dijelaskan Bu Eni ya? Terima kasih Mbak Ani, selamat datang semuanya di perpustakaan Antarkis MTSN 2 Blitar. Alhamdulillah perpustakaan Antarkis ini telah meningkatkan terus setiap bulannya, bahkan setiap tahunnya, meningkatkan minat baca anak-anak, juga meningkatkan koleksi buku. Tidak hanya koleksi buku Mbak Ani, jadi koleksi-koleksi audiovisual juga. Audiovisual, keren. Jadi anak-anak bisa nonton, bisa pembelajaran di sini. Di sini boleh ya? Iya. Oke, kita lihat yuk. Tampilan luarnya bisa dijelaskan? Ya, ini tempat untuk membaca santai. Jadi tempat membaca santai, anak-anak membaca ketika istirahat, ketika ada kegiatan, jadi anak-anak membaca di sini. Baca buku majalah. Jadi yang di sini hanya pajangan buku-buku majalah. Ini karya MTS 2 Blitar, majalah khas ya? Iya, majalahnya MTS sudah 53 edisi sekarang. 53 edisi dan ini memang majalahnya pendidikan agama karena ini di bawah naungan Kementerian Agama. Oke, kita lihat di dalam. Disambut oleh tulisan berjudul bahasa Inggris dan bertulis aksara Jawa. Karya siswa dan guru, karena kami punya kelas menulis. Setiap tahun kami usahakan dan alhamdulillah selalu terbit buku karya anak-anak. Iya, karya anak-anak dan ini pajangan untuk karya siswa dan guru. Terus ini buku-buku baru. Jadi pameran buku-buku baru. Ada Islam itu rahmatan lil alamin, bukan itu kamu sendiri. Ini yang bulan ini alhamdulillah sudah habis. Ya, langsung habis ke anak-anak. Dibaca semua ya, anak ya. Terus ini digunakan untuk locker. Iya, ini sayang sekali listriknya pas lagi. Kalau mau masuk harus nulis nama dan anggota kalau sudah menjadi anggota, kalau belum ya cukup instansinya. Ini daftar hadir dan pengunjung. Kemudian ini kalau listrik mati seperti sekarang ini, listriknya mati, jadi anak-anak pakai manual. Iya, manual. Di sini ya. Iya, kalau listrik mati seperti hari ini, mati, misinya di sini. Ini bisa dilihat. Ya, ada yang cadangan ada barcode. Ya, ini ada barcode. Jadi kalau listriknya nyala, ini petugas akan memasukkan kodenya ke sana. Sehingga terdeteksi semua berapa sehari, ada pengunjung berapa di sini gitu ya. Kemudian dibaca yang kalau listrik mati, kalau listrik nyala bisa dilihat dari otomasinya. Sekali. Ini deretan ini adalah buku-buku koleksi 00 sampai 100 di edisi 00 sampai 100. Jadi ada kesusastraan sampai baliknya sini. Ini khusus kalau yang buku paket situ, ini buku mata pelajaran. Ini semua khusus di DC. Iya, koleksi umum. Koleksi umum. Yang ini khusus untuk pelajaran. Iya, ini untuk pelajaran. Oke. Terus apa anak juga suka pinjam buku paket? Kalau paket wajib. Oh gitu. Wajib diwajibkan. Ini hanya sisa. Terus ini laptop yang ada di sini. Ini kalau istirahat digunakan untuk penelusuran anak-anak. Oke. Di sini juga disediakan laptop saudara. Iya. Jadi anak bayi ya, ini penelusuran anak-anak. Anak bisa. Ini karena sekarang jam efektif. Jadi nanti kalau istirahat bisa googling di sini ya. Iya, bisa. Tidak hanya anak bisa nonton YouTube atau film-film motivasi di sini. Iya. Itu juga gunakan media pembelajaran film. Iya. Ya. Film, PowerPoint. Mantap. Jadi bukan hanya baca buku, tapi juga dapat literasi dari penelusuran. Terus ini untuk film. Oke, yang ini ya. Ya, ini film. Nah, boleh duduk. Boleh di sini. Boleh duduk, boleh juga sehat. Ini biasanya kalau kita terima tamu seperti Mbak Anis dan teman. Ini biasanya nanti kalau pembelajaran diskusi kelompok di sini. Oke. Kalau buku dipinjem itu selalu memang tidak tertata rapi, jadi selalu ada bekas habis diambil. Gitu. Jadi kalau bukunya tertata rapi itu malah ironi. Ini setiap hari petugas
Jadi setelah istirahat merapikan setiap hari. Setiap hari Iya. merapikan luar Merapikan. biasa. Setiap hari merapikan seperti ini karena juga anak-anak. Boleh diceritakan Bun apa yang sudah dicapai oleh perpustakaan? Kalau anak yang laris ya, buku ini buku sastra. Yang laris buku sastra sama terapan. Itu yang laris. Terus untuk meningkatkan minat baca, MTS kami membuat buku jurnal literasi seperti ini. Jurnal Ini, baca harian. ini nanti ini jurnal anak-anak. Jadi semua anak-anak punya buku yang sama seperti ini. Ini nanti kan ada isi bukunya apa, komentar anak apa. Nanti ini tanda tangan guru jam pertama. Gitu. Jadi 15 menit sebelum pembelajaran jam pertama itu anak membaca, wajib pinjam buku perpus. Jadi baca. Ya, jadi kalau ada 1000 siswa otomatis kan anak-anak sudah meminjam buku perpus minimal 900 lah. Mungkin yang 100 bukunya sendiri. Jadi ternyata adanya buku ini justru meningkatkan minat baca anak pinjam buku. Oh gitu. Karena wajib. Dan itu setiap hari selalu ada ya? Iya. Ratusan anak tiap hari pinjam buku dan baca. Kan tidak setiap hari. Kan bisa jadi 1 bulan. Tamat membaca kan bisa jadi 1 bulan. Pinjam lagi. Artinya ada sirkulasi buku yang setiap hari. Dan itu anak-anak memang tiap hari pinjam buku. Iya, ya. Masuk deh. Luar biasa ya untuk meningkatkan minat baca. Strateginya seperti itu. Iya. Terus untuk meningkatkan koleksi, alhamdulillah kami sudah bisa mandiri. Jadi ini ada layanan printer, layanan keluaran cetak. Bahasa Indonesia kita kan layanan keluaran cetak. Ya, ini setiap hari anak-anak kalau ada tugas ngeprint dari bapak ibu guru tidak usah keluar, ya kami buat flyer, kami share ke grup-grup kelas. Nah, anak-anak bisa di sini. Jadi kalau warna itu 1000, kalau hitam putih 500. Nah, jadi sini. Terus filenya sudah malamnya sudah dikirim ke petugas. Jadi pagi sudah ambil. Oh gitu. Jadi tidak menghabiskan waktu di sini dengan melayani anak-anak, tapi karena mereka malam sudah ngirim, pagi tinggal ambil. Dan perpustakaan dapat uang untuk beli buku tiap bulan. Gitu ya? Ya, belinya untuk setiap bulan kami sudah bisa beli buku, Mbak Nis. Mantap. Mandiri. Jadi beli kertas sendiri, beli buku sendiri, beli tinta sendiri. Kalau printernya rusak ya kita harus biayai sendiri. Ini adalah entrepreneur library. Misalkan ada barcode rusak ya kita bisa beli sendiri. Jadi untuk sarana pengelolaan perpus alhamdulillah dari layanan jasa cetak dan fotokopi. Kalau lihat kayak gini nih, apa nih dari sisi akreditasi predikatnya apa nih? Alhamdulillah 2021 kemarin dapat akreditasi A dari Perpustakaan Nasional. Akreditasinya A loh saudara. Dan kalau anda semua kepingin studi banding melihat perpustakaan dengan akreditasi A dan minat baca yang sangat tinggi dengan tingkat kunjungan siswa ke sini, kira-kira sampai berapa Bun? Pengunjungnya kalau per hari bisa 100 lebih. Oh, 100 lebih dan itu sangat luar biasa. Anda bisa ke sini di Perpustakaan MTSN 2 Blitar. Dari Kabupaten Blitar untuk Anda semua, Bu Eni silakan ngasih pesan khusus buat Terima kasih. Ya, terima kasih. Sebenarnya akan satu lagi yang ingin saya sampaikan bahwa perpustakaan ini tidak hanya buku cetak, Mbak Nis, tapi kita punya perpustakaan digital. Jadi namanya kita punya webnya madrasah, di dalamnya ada perpustakaan Atarkis digital. Jadi di situ ada buku-buku yang kami unggah. Jadi ada buku mata pelajaran, ada buku fiksi dan non fiksi. Jadi anak-anak bisa melakukan penelusuran dimanapun berada, tidak hanya di sekolah. Jadi dimanapun anak bisa membuka buku itu, dan itu pengunjungnya alhamdulillah kemarin 2 minggu itu 300 pengunjung. Jadi tidak hanya siswa, bisa masyarakat. Iya. Ya, satu kalimat dari kami pengelola perpustakaan Atarkis MTSN 2 Blitar bahwa yang membedakan kita hari ini dan esok adalah buku yang kita baca. Kalau kita tidak baca buku, maka kita tidak akan pernah berubah. Kita tetap seperti kita sekarang ini. Makalah mulai saat ini bacalah agar diri kita berubah menjadi yang lebih baik. Terima kasih. Dengan Ibu Eni, dengan Kepala Perpustakaan MTSN 2 Kabupaten Blitar. Silakan ke sini untuk literasi Indonesia. Salam.
Mustafa Kamila. Iklima sedang apa ini di sini? Mencari buku fiksi. Mencari buku fiksi untuk bahasa Indonesia pelajaran. Oh, pelajaran bahasa Indonesia. Ada tugas apa? Apa? Ada tugas apa? Belum dikasih, cuma disuruh mencari buku. Mencari buku saja untuk bahan pelajaran. Oke. Ada berapa nih temanmu yang di sini sekarang? Kelas 32. 32 anak dan mereka masuk ke perpustakaan semua nyari buku fiksi. Oke, sedang lihat buku apa ini? Misteri Lea yang menakutkan. Misteri Lea yang menakutkan. Rencananya mau dibaca apa dibawa ke kelas lagi? Dibawa ke kelas lagi dan dibaca. Oke, ada kesan khusus untuk perpustakaan? Senang, terus ramai. Semoga kedepannya anak-anak selalu ke perpustakaan untuk membaca dan semakin membuat ke perpustakaan ramai agar yang menjaga pun biar semangat setiap hari. Oke, apa nih yang disukai dari perpustakaan? Bukunya banyak, bermacam-macam, bukan hanya buku fiksi, ada buku fiksi, buku sejarah, buku pelajaran, dan banyak lagi. Yang kamu sukai? Buku fiksi. Oke, dengan Iklima di perpustakaan At-Takris MTSN 2 Kabupaten Blitar. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di MTSN 2 Kabupaten Blitar dengan kepala sekolah yang memberikan dorongan pada perpustakaannya untuk malah berentrepreneur sehingga perpustakaannya bisa terus menambah koleksi tanpa membebani sekolah. Kita tanyakan resep dan tipsnya dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sihabudin. Bapak diceritakan. Baik, terkait dengan perpustakaan ini sebenarnya ruang lingkup yang menurut saya kecil. Masih banyak peluang-peluang yang bisa kita lakukan terkait dengan entrepreneur. Saya membaca ketika di perpustakaan ini dengan tenaga-tenaga yang menurut kami mumpuni, bisa diajak komunikasi, bisa diajak untuk mengembangkan perpustakaan. Saya baca peluang apa yang mungkin bisa saya kembangkan di sana. Keinginan dari tim-tim perpus ini kan kalau nggak bagus nggak mau. Nah, sementara ada keterbatasan sumber pendanaan di pengelolaan perpustakaan. Maka apa yang ada dalam benak saya, bagaimana perpustakaan ini berkembang, tidak harus, kalimat tidak harus kan pasti ada yang lain, tidak harus selalu bertumpu kepada sumber dana yang tersedia di BOS atau dia dari madrasah. Bagaimana di perpustakaan sendiri bisa merasakan, oh kalau kita punya kegiatan dan menghasilkan bisa untuk mengembangkan perpustakaan, kenapa nggak dilakukan? Nah, saya lihat dari kekompakan di tim perpustakaan untuk mengembangkan itu. Oke, kalau gitu lakukan sesuatu yang bisa kita datangkan dan hasilnya dikembangkan untuk pengembangan perpustakaan. Salah satunya adalah yang Bu Anis lihat sendiri, ada jasa untuk percetakannya. Meskipun itu sederhana, ternyata itu sangat manfaat buat sekelumit kecil ruang, menurut saya kecil di perpustakaan itu, dan hasil dari itu memang untuk mengembangkan perpustakaan. Ini kalau di situ nanti bisa dikembangkan, maka pasti ada unit yang besar kita siapkan di sana untuk memperbesar apa yang bisa dilakukan di perpustakaan gitu, pengembangan gitu. Kalau boleh tahu Pak, omset dari percetakan mini di perpustakaan itu kira-kira berapa gitu per hari atau per bulan? Gitu. Kalau menghitung per harinya kan itu fluktuatif. Iya, fluktuatif. Jadi paling tidak kalau dalam 1 bulan Pak minimal sudah bisa tambah buku-bukunya. Masya Allah, gitu ya. Daripada nunggu Pak anggaran dari madrasah berapa kan selalu gitu. Pak, alhamdulillah dengan upaya yang dilakukan perpustakaan bisa membeli sendiri. Nah ini berapapun yang bisa diwujudkan oleh tim perpustakaan dalam pengembangan, menurut saya sangat oke. Dan itu tidak melanggar aturan apapun yang ada di madrasah sini. Menurut kami, menurut kami tidak. Karena justru kami kepingin entrepreneur itu dikembangkan di semua lini. Ini bisa. Iya. Jadi kita punya koperasi, punya usaha-usaha yang lain. Menurut kami adalah satu usaha yang kita kembangkan kalau bisa beranak pinak.
di anak ini bisa mengembangkan dan menghasilkan, bisa menghidupi dengan kegiatan yang lain. Nah, ini yang kita lakukan mencoba itu. Oke, membudayakan, membuimikan semangat wirausaha di antara lingkungan sini supaya tidak hanya tergantung dengan anggaran yang tersedia. Karena anggaran bisa habis gitu. Betul. Karena gini, selama ini kalau saya memperhatikan banyak guru itu hanya berpangkutan. Pak, kalau ada anggarannya kami siap lakukan. Gitu. Jadi bukan Pak, saya punya kegiatan ini dan ini bisa kita lakukan dengan cara kerjasama Pak. Tidak harus selalu ada dananya dulu. Jadi sudah lama saya buktikan bisa. Ternyata bisa ya, dan tidak mengganggu anggaran bos sama sekali. Ya tidak. Selama kalau memang bosnya untuk perpustakaan harus ada. Iya. Maksud saya mereka bisa lebih improvisasi dengan anggaran segitu gitu. Oke, siap. Oke, satu kata untuk pengembangan perpustakaan apa nih yang bisa diberikan untuk para pengelola perpustakaan? Lakukan terus untuk tidak berpikir tentang saya dapat apa, tapi apa yang bisa saya lakukan untuk perpustakaan agar perpustakaan berkembang. Keren. Dengan Bapak Syihabudin untuk para pengelola perpustakaan dan tentu saja untuk literasi Indonesia selalu berkembang, bertumbuh, buku dicetak untuk dibaca mereka para pencari dan pecinta ilmu. Salam dari MTSN 2 Blitar untuk Anda semua.